Selamat malam pemirsa, gelombang kecerdasan artifisial kian masif menyentuh ruang redaksi. AI kini dapat membantu insan pers mempercepat produksi berita dalam hitungan detik. Namun di balik kemudahan tersebut, jurnalisme dihadapkan pada ujian mendasar. Bagaimana menjaga empati, verifikasi dan integritas di tengah derasnya otomatisasi. Bersama saya Fitri Megantara, top issue jurnalisme empati di tengah tantangan AI. Pemirsa, telah hadir narasumber di studio Metro TV, ada Ketua Dewan Pers, Profesor Komarudin Hidayat. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mbak Rara. Terima kasih telah hadir bersama kami di studio Metro TV. Terima kasih. Prof. Komar dan juga pemirsa, dan juga telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan pakar crawling media, Muhammad Nurdiansyah. Selamat malam, Mas Dadan. Selamat malam, Mbak Fitri. Salam sehat selalu. Baik, kita akan mulai diskusi dari Prof. Komarudin dulu. Prof, ini mengenai jurnalisme ini kan bukan sekedar memindahkan data, melainkan ada juga soal rasa, ada juga soal empati. Nah, batasnya seperti apa penggunaan AI yang bisa berdampak konsekuensi serius bagi penulisan berita menurut Anda? Iya, sekarang ini kita memang sulit untuk menolak jasa AI. Informasi-informasi yang basic itu mudah sekali didapatkan dengan AI yang common sense. Pertanyaannya adalah apakah AI itu sekedar menjadi pendukung atau menjadi agent dan pengganti kita? Kalau itu pendukung memang mestinya seperti itu. Tapi dengan perkembangan AI yang semakin sedemikian rupa dan masyarakat kita yang juga tidak ada bimbingan literasi, tidak kritis, maka kemudian AI itu menjadi pengganti. Yang ini bahayanya. Yang berikutnya, AI itu digunakan oleh media sosial, masyarakat yang menggunakan, yang mereka menyajikan tayangan-tayangan yang sifatnya sensasional, emosional, tidak kritis, dan masyarakat yang punya problem politik, ekonomi, lelah, itu kan enggan berpikir. Berpikir itu kan melelahkan. Maka yang paling mudah itu responnya kan like or dislike. Jadi media sosial terutama itu isinya ada like or dislike. Implikasi bisnisnya apa? Adalah bahwa pemirsa TV, pembaca koran misalnya, sekarang menurun drastis. Orang pada pindah ke media sosial, sementara iklan itu kan buying audience, di mana ada audiens yang banyak maka iklan ke situ. Inilah kemudian implikasi bisnisnya bagi pers itu mengakibatkan menurun drastis lari ke sana. Nah sementara para YouTuber misalnya dia tahu betul yang bisa mengundang pemirsa yang banyak itu yang agak sensasional. Walaupun tidak akurat, karena semakin banyak follower berarti pundi-pundinya naik. Nah disinilah kemudian terjadi satu manipulasi kalkulasi ekonomik, tapi mengorbankan integritas, mengorbankan otentisitas berita, kadang mengorbankan prinsip edukasi. Ini yang tengah terjadi dalam masyarakat. Oke, berbicara tapi dari sisi jurnalis dan jurnalisme, Prof. Dewan Pers kan baru saja merilis aturan penggunaan AI. Nah ini apa poin yang paling krusial dalam aturan tersebut untuk memastikan, untuk menjamin agar jurnalis ini tetap menjadi pilot nih, Prof. Bukan hanya sekedar penumpang dari mesin otomatis. Pertama kami melakukan beberapa edukasi ya bahwa AI itu akurasinya sehingga tidak bisa dipegang, jangan terlalu dipercaya. Karena dia toh asal ambil saja. Yang implikasinya ini juga melanggar prinsip hak-hak produsen, publisher. AI itu laksana platform, laksana mall yang besar. Siapa saja boleh datang ke situ. Ada istilah palu gada, apa yang lo minat gua ada, apa saja dikasih. Pertanyaannya dari mana mall platform itu menyediakan barang sebanyak itu? Dia ngambil aja dari berbagai buku berita. Jadi bayangkan ada jurnalis melakukan investigative research lama dengan biaya mahal. Tapi ujungnya kemudian diperas, diambil, dicarikan oleh AI. Dan wartawan itu mengambil dari situ dengan mudahnya. Sehingga ada kecenderungan seragam.
karena sumbernya sama. Homogen, Dan juga jadi tidak seperti itu ada ya. pendalaman. Oke, nah Prof mengenai crawling informasi, saya akan ke Mas Dadan terlebih dahulu. Ya, Mas Dadan, bagaimana sih sebetulnya mesin ini mengumpulkan ataupun crawling informasi dari jutaan sumber berita dalam waktu singkat dan idealnya tanpa kehilangan konteks? Baik, terima kasih Mbak. Jadi mungkin sebelum itu, dalam pandangan awal saya melihat bahwa memang pengaruh AI ini banyak sekali mengubah tentang rantai pasok berita ini ya, dari kelangkaan jadi banjir informasi. Nah ini saya kira menjadi basis dasar kami untuk melakukan aktivitas analisa di crawling data tersebut. Kalau dalam ekosistemnya, betul tadi sejalan dengan yang disampaikan oleh Prof. Komarudin. Jadi ekosistemnya kurang lebih satu. Kalau bicara tentang produksi, kita melihat banyak sekali AI yang sudah mampu memproduksi konten-konten secara cepat, murah, bahkan juga gratis. Yang kedua, juga dalam kaitan terhadap aspek distribusi. Distribusi ini, platform sosial media ini mengangkat konten bukan berdasarkan kebenaran, tapi melainkan engagement. Nah, sehingga bias-bias terhadap misinformasi, hoax itu masih sangat tinggi. Yang ketiga, fenomenanya adalah tentang agregasi. Aspek agregasi ini tentang peranan ataupun fenomena-fenomena akun-akun perantara. Kita kenal dengan istilah homeless media, kita tahu dengan Clipper account, bahkan juga akun-akun fanbase dan akun-akun propaganda lain yang seringkali ini melakukan reframing terhadap pemberitaan tersebut. Dan yang ketiga, tadi betul terkait dengan konsumsi. Kita melihat transisi adanya transformasi konsumsi publik dalam mengonsumsi terhadap berita hal tersebut yang memang sudah mulai secara instan melalui platform sosial media dan sebagainya. Nah, oleh karenanya seringkali bahwa viralitas ini memang tidak sejalan dengan fakta, sehingga dalam dampak negatifnya ini bahkan justru juga seringkali berdampak terhadap krisis reputasi, terhadap institusi, pejabat publik, bahkan juga terhadap tokoh lainnya. Nah, selain itu juga melanjutkan tentang bagaimana aktivitas scrolling data, tentu pengaruh AI dalam aktivitas scrolling data sebetulnya adalah ada beberapa peran penting, diantaranya adalah crawling sistemnya, kita sudah mampu menggunakan tentang based on keywords ataupun juga prompting yang mampu mengakumulasi beragam percakapan publik itu secara langsung ataupun secara real time seperti itu. Dan yang kedua adalah peran AI-nya sebenarnya dalam NLP. Nah ini yang memang sangat memudahkan juga bahwa aktivitas jurnalistik pun bahkan bisa mengonsumsi platform seperti digital listening tools ini untuk aktivitas yang memang sudah mendapatkan output dalam bentuk analisa kontekstual. Namun pada prinsipnya saya mungkin meng-highlight-nya walaupun ada solusi crawling media ini, tetap saja bahwa AI ini dalam pandangan saya memang hanya sebagai akselerator riset untuk aktivitas jurnalistik ini. Untuk outputnya, validasi akhir, tetap saya meyakini bahwa peran penting jurnalistik ini menjadi penting. Karena tadi, fenomenanya banyak sekali di era kebanjiran informasi ini, informasi-informasi hoax dan juga informasi-informasi yang penting untuk bisa di-cross-check ataupun juga divalidasi oleh editorial judgment tersebut. Oke, baik. Prof. Komar, tanggapannya mungkin? Oh iya, saya sepakat ya, saya ingin nambahin saja ya, fenomena dalam masyarakat ya, bahwa saya sebagai Ketua Dewan Pers itu kan pertanyaannya, sampai kapan pers itu bisa menemukan kejayaan kembali, atau bagaimana pers bisa mengatasi disrupsi ini. Karena sekarang ini masyarakat itu dimanjakan oleh teknologi digital dan lewat basis internet AI yang sifatnya lebih emosional, subjektif, dan mereka tahu betul, mereka itu bisa membaca emosi, pikiran segmen masyarakatnya. Namun hasil penelitian mengatakan gini, bahwa masyarakat itu sekarang walaupun asik menikmati sensasi-sensasi, tapi ketika menyangkut pada isu yang krusial, fundamental, mereka tetap lari kepada pers mainstream. Nah ini Prof, bagian mana dari tugas jurnalis yang menurut Prof kemudian sebagai Dewan Pers mengatakan bahwa ini mutlak tidak boleh disentuh oleh AI, atau bagaimana cara kita memanfaatkan momentum disrupsi ini untuk kemudian melangkah lebih maju? Tahan dulu jawaban dari Prof karena kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.